Perkenalkan, nama saya Asa, di sini sebagai dokter hewan di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki di Sulawesi Utara. Jadi, kenapa penanganan satwa liar hidup itu penting? Karena biasanya hewan-hewan ini diterima dalam kondisi yang cukup buruk dan biasanya menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi. Jadi, untuk menurunkan angka kematian ini, kita menerapkan 5 prinsip kebebasan dan kesejahteraan satwa. Selain itu, dalam proses penanganan satwa liar hidup, kita juga berusaha meminimalisir risiko penularan patogen, baik itu dari satu satwa ke satwa yang lain, atau dari satu satwa ke manusia yang melakukan penanganan satwa liar hidup itu sendiri. Nah, penyebaran penyakit seperti ini kita sebutnya sebagai zoonosis. Video ini kita tujukan kepada pihak-pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan satwa liar hidup. Dan harapannya satwa liar hidup hasil tindak pidana ini angka kematiannya menurun dan baik satwa ataupun petugasnya terhindar dari zoonosis. Prinsip kebebasan dan kesejahteraan satwa itu terdiri dari 5. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, bebas dari rasa ketidaknyamanan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan tertekan. Dan yang kelima, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal dan alaminya. Kenapa kita memerlukan kelima prinsip ini? Karena akumulasi dari ketidaksesuaian pakan, dari kandang yang tidak sesuai, dan proses transportasi atau penyelundupan yang terlalu lama, biasanya akan menimbulkan akumulasi stres yang banyak dan cenderung menyebabkan hewannya untuk mudah mati. Zoonosis itu adalah penyakit infeksius atau yang dapat menular, biasanya dari satwa atau yang lebih spesifiknya vertebrata ke manusia. Nah, satwa liar itu sendiri mereka juga dapat berperan sebagai penampung agen penyakit tertentu yang mekanismenya mereka dapat ditularkan baik itu dari antar satwa satu ke satwa yang lain ataupun dari satwa ke manusia dan sebaliknya. Mekanisme zoonosis itu sendiri dapat terjadi berupa loncatan patogen baik itu dari satwa ke manusia ataupun ke satwa lain dan juga berlaku juga sebaliknya. Risiko loncatan patogen dapat terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama contohnya pemindahan satwa keluar habitatnya. Ketika satwa kita pindahkan dari habitat aslinya, tentunya akan meningkatkan potensi penularan agen patogen baru atau agen penyakit baru ke suatu wilayah geografis tertentu. Yang kedua adalah penempatan satwa pada tempat yang tidak layak. Contohnya ketika mereka ditransportasikan atau diselundupkan, mereka biasanya ditaruh dalam botol yang sempit atau dalam keranjang buah, dalam kardus, atau kandang-kandang lain yang tidak sesuai dengan ukuran dari hewan itu sendiri. Yang ketiga, biasanya pemeliharaannya tidak sesuai. Biasanya mereka diselundupkan dengan kandang yang sempit, lalu kebersihannya tidak dijaga, hygiene-nya kotor. Lalu biasanya pakannya juga tidak sesuai dengan pakan yang biasa mereka dapatkan di alam. Yang keempat adalah keramaian yang tidak familiar bagi satwa. Apabila ketika mereka diselundupkan, biasanya mereka dalam fase stres karena situasinya tidak sesuai dengan habitat di alamnya. Sehingga ketika mereka stres, mereka lebih mudah terpapar patogen tertentu. Risiko penularan penyakit itu akan makin mudah menyebar atau meningkat apabila kita melakukan penanganan satwa liar hidup itu dalam ruangan. Dan beberapa spesies dari mamalia dan aves sendiri, mereka memang punya patogen penyakit yang cukup mudah untuk menginfeksi manusia. Contohnya beberapa adalah rabies, hantavirus, H5N1, dan COVID. Nah, penyebaran dari penyakit-penyakit ini umumnya ada yang menyebar melalui gigitan, goresan, ada yang dari percikan saliva, atau bahkan ada yang melalui urin dan feses. Nah, itulah kenapa video ini kita buat supaya kita ada gambaran APD untuk meminimalisir risiko terpaparnya dari agen-agen tadi yang sudah saya sebutkan supaya tidak menular ke manusia.
Perkenalkan, nama saya Audrey, saya dokter hewan di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Sulawesi Utara. Tahapan proses penyelamatan satwa liar sebagai barang bukti hasil penegakan hukum yaitu ada 6. Yang pertama ada pengamanan, yang kedua ada penanganan satwa, yang ketiga ada pengangkutan, yang keempat ada penitip rawatan, yang kelima ada penyaluran, dan yang keenam ada pemusnahan.